Sebentar. Heeh. Iya, cuman list aja. Nanti listnya itu masuk ke dalam grup. Jadi tertanggal di situ hari apa ini? Hari Kamis ya? Kamis tertanggal 2 April 2026, list mahasiswa yang hadir pada kelas ini mata kuliah kriptografi. Tulis nih namanya di dalam. Nanti saya akan lempar ke sistem untuk dimasukkan. Full? Tidak mungkin full. Belum sampai 50 orang kayaknya. Berapa orang Mika? Baru 50, 53. Baru 53. Oke. Saya mulai ya. Mata kuliah akan saya bawakan itu adalah kriptografi, yang dimana kita akan bahas tentang keamanan informasi dan teknik enkripsi. Sejauh ini mata kuliah ini sangat diminati di beberapa semester terakhir. Diminati dalam konsep bahwa banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini dan juga dia itu mengangkat sebagai tugas akhirnya atau skripsinya. Untuk anak bimbingan saja saya itu ada sekitar 5 orang yang ambil enkripsi dekripsi kriptografi. Dia gabung dengan AI, seperti itu. Jadi dia itu mengukur sebagaimana sih AI itu bisa bekerja, setelah itu dia akan mengukur lagi bahwa kinerja dari AI itu aman tidak sih dari sisi kriptografi yang dipelajari dia, seperti itu. Untuk mata kuliah kriptografi itu untuk kurikulum ini itu masuk di dalam semester 4, yang dimana SKS-nya ada 2, jadi kemungkinan kita akan selesai di jam 10.30, mulai dari jam 10.30 sampai jam 12.00. Seperti itu. Hari ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama itu adalah kontrak kuliah, setelah itu kita akan bahas tentang pengantar kriptografi, dan ketiga itu adalah sejarah kriptografi. Untuk ke kontrak kuliah kita akan bahas tentang tata tertib, penilaian yang akan saya berikan, referensi yang akan kita gunakan. Setelah itu ada 2, yaitu pengantar kriptografi, seperti apa sih kriptografi itu, kita akan sedikit membahas, hanya sedikit, walaupun nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ketika sudah masuk dalam materinya sesuai dengan pertemuannya. Definisinya, tujuannya, konsep dasar dari kriptografi. Dan terakhir itu adalah kita akan belajar tentang sejarah kriptografi dari zaman kuno hingga sekarang. Jadi kapan sih kriptografi itu mulai muncul, di mana sih munculnya, seperti apa kriptografi yang awalnya dibuat, yang dulu-dulu orang menggunakan kriptografi seperti apa. Seperti itu yang akan kita bahas. Oke. Pertama, kita akan masuk ke kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini kita akan bahas tentang aturan main kita, penilaian dan komitmen bersama kita. Untuk identifikasi mata kuliahnya, mata kuliah ini adalah kriptografi dengan kode mata kuliah CW65520222431 dengan jumlah SKS 2 SKS di semester 4, yaitu genap di teknik informatika. Dan prasyarat dari mata kuliah ini adalah kalian sudah melewati matematika distrik atau matematika dasar atau matematika lanjut, dan yang kedua itu adalah algoritma dan struktur data. Untuk struktur data, algoritma sudah dilewati kan ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Jadi untuk mata kuliah ini kita bahas tentang matematika karena memang hampir keseluruhan ya informatika itu ada matematikanya di dalam. Untuk algoritma karena memang kita belajar tentang keamanan juga butuh algoritma. Jadi kita juga harus belajar dulu algoritma baru mata kuliah kriptografi. Dan terakhir itu adalah struktur data, karena kita belajar tentang kriptografi yang pasti akan arahnya ke data, struktur datanya seperti apa, datanya bentuk awalnya seperti apa, setelah enkripsi seperti apa, itu sudah dipelajari di struktur data. Barulah mata kuliah kriptografi diajarkan setelah melewati 3 mata kuliah ini. Minimal 3 mata kuliah ini kalian telah lewati.
Untuk sistem penilaian akan saya berikan itu adalah kehadiran kalian itu saya akan nilai sebanyak 10%. Untuk tugas atau, yang saya berikan, kemungkinan tugas kita akan banyak ya, jadi kemungkinan ada 30% dari keseluruhan tugas yang saya berikan. Jadi kalau misalnya ada tugasnya ada 3, maka dari 3 itu saya akan hitung rata-ratanya dan saya akan mengambil 30% dari keseluruhan. Jadi kalau misalnya, rata-rata tugasnya itu misalnya 50, nah 30% dari nilai yang saya berikan itu adalah dari 50 yang tadi. Kuis akan saya berikan 15% ketika misalnya saya memberikan kuis, maka saya akan memberikan kuis tersebut adalah 15%. Ketika misalnya tidak saya adakan kuis, maka saya akan memecah 15% ini kepada kehadiran dan juga keaktifan kalian di dalam kelas. Keaktifan itu nanti bahas. Jadi kalau misalnya kuis seperti kemarin ya, kita adakan kuis misalnya, setelah itu nilainya akan saya berikan, jadi 15% dari nilai tersebut. Namun ketika saya tidak memberikan kuis, maka saya akan memecah ke kehadiran dan juga keaktifan. Selanjutnya adalah keaktifan. Keaktifan itu arahnya pasti kalian itu aktif dalam mengerjakan tugas, kalian aktif untuk hadir dalam kelas, kalian aktif dalam konsep kalian tugasnya itu dikumpul dengan cepat, tidak melewati batas, aktif dalam konsep bahwa tugas yang kalian kerjakan itu sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada dosennya, aktif dalam misalnya ketika kalian misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian tanyakan, kalau misalnya ada something yang perlu kalian diskusikan, kalian diskusikan. Dan terakhir itu adalah UTS. Jadi UTS saya berikan 30%. Jadi nilai UTS-nya itu saya ambil 30%. Jadi yang sangat tinggi ketika kalian dalam kuliah saya itu adalah tugas dan juga UTS. Jadi tidak ada yang dibilang, "Bu, kemarin saya ikut UTS, kenapa nilaiku C?" Jadi UTS tidak jadi bakal dasar untuk kalian dapat tuntas. Dasarnya itu adalah mulai dari kehadiran, tugas, kuis, keaktifan, dan juga UTS. Untuk setelah UTS itu akan diserahkan kepada dosen kedua. Kalau misalnya dosen keduanya nanti kalian berurusan dengan kontrak kuliah yang diberikan kepada dosen kedua. Dan kalau misalnya UTS itu, kalau misalnya saya memberikan nilai ya, misalnya 80, terus dosen kedua kasih juga 80, maka 80 ditambah dibagi 2, itulah nilai akhir kalian. Misalnya 80 berarti nilainya adalah B+ ya, B+ kalau nggak salah. Jadi lagi-lagi saya imbau bahwa ketika misalnya kalian menganggap bahwa saya itu kayaknya saya clear dari dosen pertama misalnya, maksudnya bahwa kayaknya kumpul tugas terus Ji, ikut ja UTS, aktif ja, hadir terus ja sama dosen pertama, kenapa nilaiku seperti ini? Maka kalian bisa mengkomunikasikan kepada dosen kedua kalau misalnya kalian memang clear pada dosen pertama. Karena nilai itu pure dari dosen pertama dan dosen kedua, tidak hanya satu dosen saja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ada beberapa mahasiswa kemarin yang menginfo kepada saya, "Bu, kenapa nilaiku C? Kenapa nilaiku ini?" Begitu. Saya cuman mengatakan bahwa saya telah memberikan nilai maksimum dan sesuai dengan yang saya berikan, sesuai dengan tugas dan UTS yang kamu kerjakan. Kalau misalnya kamu butuh untuk nilai tugas dan UTS yang kamu kerjakan, saya akan mengirimkan dan memforward kembali tugas kamu dan nilai kamu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nilainya itu sudah maksimal yang saya bilang, maksudnya dalam konsep bahwa kalian tuntas harusnya, saya tidak akan meng-up nilai kalian dalam konsep bahwa ketika kalian sudah dapat B baru kalian minta A, itu saya tidak akan berubah. Karena saya patoknya itu adalah ketika saya sudah menilai, maka saya menganggap bahwa kalian itu tarafnya di situ. Kenapa saya seperti itu? Karena takutnya ketika misalnya kalian naik di semester atas atau misalnya kalian di semester yang sama dengan yang saya ajar, ketika kalian dikasih tanya saja atau dikasih informasi atau dikasih pertanyaan-pertanyaan dasar kepada dosen atau orang lain selain dari saya, kalian tidak mengerti atau kalian tidak bisa menjawab dan kalian akan ditanya, "Siapa dosen kriptografinya? Siapa dosen algoritmanya?" "Oh, Ibu Desi." "Ibu Desi kasih apa?" "Kasih A." "Kok bisa kasih A mahasiswanya biar pertanyaan seperti ini tidak tahu?" Ya naik lagi kembali lagi bahwa saya akan memberikan nilai sesuai dengan apa yang kalian mampu. Bukan apa yang kalian kejar, bukan apa yang kalian mau.
yang menilai itu adalah orang lain atau saya selaku dosen, maka nilai yang saya berikan itu sudah mentok bahwa seperti itu nilai yang kalian dapatkan. Kalaupun misalnya ada perbaikan nilai seperti kemarin itu kan perbaikan nilai atau mengumpulkan tugas-tugas yang belum masuk, itu adalah mahasiswa yang saya anggap bahwa dia itu masih bisa jadi diselamatkan. Contohnya bahwa mahasiswa yang bisa diselamatkan itu adalah kehadirannya cukup di 80%, maksudnya dia itu dari 8 pertemuan dia itu hadirnya 5 kali, 6 kali. Saya akan memberikan perbaikan nilai untuk nilai yang seperti itu. Misalnya dia dapat E, jadi saya selamatkan dia mungkin dapat C+ atau B-. Jadi mahasiswa yang boleh memperbaikan nilai itu atau daftar mahasiswa yang saya sebutkan nanti untuk memperbaikan nilai itu adalah mahasiswa yang memenuhi kategorinya, salah satunya adalah kehadirannya itu di atas dari 80%. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian minta perbaikan nilai, maka saya akan melihat dulu nilainya. Kalau misalnya nilainya sudah B, ngapain diperbaiki? Kan sudah tuntas. Itu namanya serakah kayaknya, ya. Jadi kalau misalnya dapat C- atau C misalnya, baru saya lihat kalau misalnya kehadirannya cukup, dan kalau misalnya memang mau diperbaiki, boleh diperbaiki. Kalau misalnya B- atau misalnya B+ atau A- mau diperbaiki menuju A, itu saya anggap itu serakah ya. Sudah tuntas, minta hati dikasih hati minta jantung ya. Jadi kalau misalnya orang-orang itu yang minta perbaikan itu harusnya itu orang-orang yang dapat error, dapat C, yang dia mau selamatkan nilainya, itu baru saya ladeni. Kalau misalnya ada mahasiswa yang dapat A- minta A, tidak akan saya ladeni. Biar kalian spam Telegram saya tidak akan ladeni. Paling saya akan menanyakan dan memberikan bahwa seperti itulah nilai yang saya berikan untuk nilai yang misalnya dia menanyakan kenapa temanku seperti ini, ya kamu berbeda dengan yang satu dengan yang lain, tidak mungkin disama-samakan. Seperti itu. Untuk tata tertib sama ya kayak kemarin. Yang paling terlihat itu adalah ketika saya sudah masuk dalam ruang kelas, maka 15 menit sebelum keterlambatan itu saya masih terima, setelah 15 menit itu saya sudah tidak terima. Kehadiran maksimal 75% untuk perbaikan atau izin dan sakit harus disampaikan secara pribadi dan jelas ya. Ini kalau misalnya kehadirannya 75% itu baru boleh perbaikan. Kalau misalnya kurang dari 75% maka tidak diperbolehkan untuk melakukan perbaikan. Kan tidak etis ketika dia hadir cuma 1 kali, tiba-tiba di akhir dia minta B. Kan tidak etis ketika dia cuma hadirnya 2 kali, tidak pernah kerja tugas, tiba-tiba, Bu bisa Kak perbaiki nilaiku, bisa Kak dapat B, tidak etis namanya ya. Jadi kalau misalnya orang yang perbaikan nilai itu memang yang sudah berusaha maksimal, tapi dia mentoknya di C misalnya, maka itu bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak datang, cuma datang 1 kali, tidak pernah kerja tugas, tiba-tiba minta perbaikan nilai, dapatnya meminta dapat B+, itu yang dibilang dan tidak etis ya. Untuk sakit, izin, saya akan memberikan izin dan sakit ketika kalian menghubungi saya secara pribadi dan, disertakan sakitnya jelas dan izinnya jelas. Kalau misalnya izinnya, "Bu, saya antar dulu pacarku pergi sini," saya tidak akan izinkan. "Bu, kujemput dulu pacarku di bandara," tidak ada. Oke? Kalau misalnya dikatakan izinnya, "Bu, saya temani dulu, orang tuaku check up di rumah sakit, tidak ada temani Ki," boleh silahkan. "Bu, aku temani dulu kakak aku ini," dan sebagainya, itu tidak boleh. Tidak, tidak akan saya izinkan. Kalau izinnya, "Bu, saya izin temani yudisium Ki pacarku," no, tidak seperti itu. Kecuali kalau mau bilang yudisium Ki suamiku, oke. Oke? Izin yang saya terima itu yang jelas, yang, menurut saya bahwa itu masuk akal. Sakit silakan disertakan sakitnya, bukan ditulis saja di situ, "Saya sakit Bu, tidak bisa ikut kuliah." Sertakan bahwa sakit apa, jelas. Kalau misalnya kalian di 2, 3 kali pertemuan kalian tidak masuk di 2 pertemuan kalian tidak masuk, maka sertakan izin, surat sakit dokter, keterangan dokter atau istirahat dari dokter yang ditandatangani, dan kirim kepada saya secara pribadi. Jadi setiap saya pertemuan itu saya akan absen ketika misalnya ada yang bilang, "Bu, sakit," saya akan mengecek Telegram dan mengecek chat yang masuk. Seperti itu. Untuk kecurangan dalam ujian,
tugas dikumpul sama dengan link pengumpulan tugas tertutup otomatis. Jadi kalau misalnya saya mengumpulkan, tugas itu biasanya melalui link, jadi kalau misalnya link sudah tertutup, maka tidak bisa dibuka. Untuk laptop dan HP hanya di keperluan kuliah saja, berpakaian rapi sesuai dengan aturan kampus, perkuliahan dilakukan kebanyakan secara offline. Jadi kebanyakan kita lakukan secara offline. Dan tata tertib yang paling utama itu adalah aktif dan sopan dalam kelas. Jadi ketika kalian sopan, kalian aktif, itu, saya menganggap bahwa itulah cara kalian untuk menghargai saya selaku dosen kalian. Ketika kalian tidak apa ya, tidak sopan, berteriak-teriak dalam kelas padahal saya ada di dalam, itu saya menganggap bahwa itu cara kalian untuk tidak menghargai saya di dalam kelas. Poin utama ketika saya menilai itu adalah ketika misalnya kalian, kalian dapat B minus misalnya. Saya melihat kembali orangnya, mengingat kembali seperti apa orangnya. Ketika sopan dan baik untuk bisa misalnya dapat B misalnya, harusnya bisa dapat B, seharusnya dia bisa maksudnya dalam konsep bahwa dia sopan dia baik orangnya dan mengikuti aturan yang diberikan kepada saat perkuliahan, berusaha semaksimal mungkin. Mungkin saja dari B minus itu bisa ke B atau B plus. Seperti itu. Untuk referensi dari buku ataupun jurnal silakan kalian buka dari Google Scholar atau dari beberapa list yang saya tuliskan di sini. Silakan kalian cari-cari bukunya. Inilah referensi yang kita gunakan untuk kriptografi. Oke, kita masuk ke dalam pengantar kriptografi. Pertanyaannya adalah apa itu kriptografi dan mengapa penting? Mungkin kalau dunia informatika ya, kalau kita belajar tentang dunia informatika, kriptografi itu adalah salah satu pelajaran yang cukup banyak minatnya, cukup banyak diminati dan cukup banyak untuk bisa dipelajari dan bahkan kita belajar tentang RPL atau pengembangan aplikasi, kita akan belajar tentang kriptografi juga karena bagaimana caranya kita membuat aplikasi kita itu aman. Kita belajar tentang AI, kita bikin aplikasi AI misalnya, bagaimana caranya data yang dikirim oleh AI ini aman. Lagi-lagi ada kriptografinya di dalam. Jadi, secara singkat, kalau kita belajar bahwa apa itu kriptografi, kriptografi itu kalau dikatakan dalam satu kalimat itu atau dalam satu kata, itu bisa dikatakan bahwa kriptografi itu aman. Tapi kalau dikatakan bahwa secara luas, kriptografi itu belajar tentang bagaimana caranya data yang kita kirim dan kita terima itu aman sampai pada penerima dan tidak ada dirubah oleh orang ketiga. Itu secara hari-harinya kalau kita belajar tentang kriptografi. Why? Kenapa dia penting? Karena lagi-lagi bahwa percuma kita belajar tentang cepat, data yang bisa diakses di mana saja. Tapi kalau misalnya tidak aman kan percuma. Jadi lagi-lagi bahwa pasti butuhnya kriptografi. Definisi dari kriptografi dikatakan bahwa kriptografi itu adalah dari bahasa Yunani yaitu kriptos dan juga grapes. Graphene. Kriptos itu adalah tersembunyi, kalau graphene itu adalah tulisan atau menulis. Jadi diartikan bahwa kriptografi itu adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara merubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi kalau misalnya kita lihat intinya adalah ilmu atau seni yang mempelajari tentang kerahasiaan data. Bagaimana datanya itu tidak dibaca atau tidak dirubah oleh pihak yang tidak berwenang atau pihak ketiga. Beberapa istilah di dalam kriptografi yang bisa kita mungkin kalian biasa dengar, ada namanya plain text, ada namanya enkripsi, ada namanya ciphertext, ada namanya dekripsi. Kalau kita belajar plain text itu adalah kalau bisa kita bilang bahwa itu adalah file aslinya atau pesan aslinya. Kalau misalnya dikatakan bahwa apa plain text-nya? Plain text-nya itu adalah pesan aslinya.
yang belum dirubah-rubah, belum di apa ya, kalau misalnya kita bilang dari WA itu kalau yang kita ketik itu namanya plain text. Dan kalau sudah diterima oleh, penerima, itu namanya yang pesan yang telah didekripsi. Ketika misalnya kita lihat dari sini ada 4 poin namanya plain text itu adalah pesan asli yang akan disembunyikan, dan yang kedua itu adalah namanya enkripsi, proses mengubah plain text menjadi ciphertext. Ciphertext itu adalah pesan yang diterima oleh si penerima, yang di mana pesan terenkripsi atau hasil transformasi, yang di mana setelah ciphertext itu, ketika misalnya dia ada di jaringan, maka pesan yang terjadi itu adalah ciphertext. Ketika sudah masuk ke dalam si penerima, maka kita rubah ciphertext itu dengan pesan aslinya dengan menggunakan dekripsi. Jadi plain text dienkripsi berubah menjadi ciphertext, ciphertext didekripsi menjadi plain text kembali. Seperti itu. Jadi pesan asli yang dikirim, contohnya kita misal ambil kriptografi. Pesan aslinya misalnya saya, itu adalah plain text. Saya ini dirubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh pihak yang tidak berwenang, itu namanya proses enkripsi. Dan ketika proses enkripsi itu selesai, maka pesan tersebut namanya adalah ciphertext. Ketika misalnya di jaringan, maka yang jalan itu adalah ciphertext. Ketika sudah mau masuk ke dalam penerima, maka dirubah lagi ke pesan aslinya atau plain text dengan menggunakan metode dekripsi. Seperti itu. Jadi, enkripsi itu adalah merubah pesan asli menjadi ciphertext, dan dekripsi itu adalah merubah menjadi ciphertext menjadi sebuah pesan asli kembali. Seperti itu. Tujuan kriptografi itu ada 4. Jadi ada dinamakan confidence, ada namanya authentication, ada namanya integrity, dan ada jadi kalau kita belajar tentang enkripsi, dekripsi itu biasanya akan 4 yang harus dipastikan bahwa itu harus berjalan di proses kriptografi. Kalau kita lihat dari sisi confidence itu artinya bahwa kerahasiaan. Jadi kalau misalnya kerahasiaan itu kita memastikan bahwa hanya penerima dan pengirim yang sah yang bisa membaca plain text atau pesan asli. Kalau dikatakan kerahasiaan itu kita bisa contoh ambil kalau misalnya kita gunakan email, maka prosesnya itu dienkripsi. Jadi ketika misalnya kita melakukan email kepada orang lain, itu pesan kita yang kita kirim itu diproses dengan menggunakan metode enkripsi. Contohnya juga kita bisa lihat kalau misalnya ada ya, kalau kita buka WA, kalau kita baru melakukan pesan sama orang, biasanya apa yang tertulis di atas? Misalnya pesan enkripsi, Bu. End-to-end encryption. End-to-end encryption. Encryption end-to-end, atau biasa orang menyebutnya itu A to EE atau end-to-end. Jadi sebenarnya end-to-end itu adalah salah satu metode dalam proses encryption atau salah satu metode yang ada dalam kriptografi. Jadi biasanya dulu kan saya mengambil mata kuliah kriptografi dan mulai dari pertemuan pertama dan saya mengambilnya itu setelah UTS. Setelah UTS itu saya yang mengajar. Jadi saya suruh mahasiswanya bikin end-to-end. Jadi dia bisa tahu bahwa oh ternyata begini ya WA. Oh begini ya WA berjalan, seperti itu. Karena di dalam WA itu dia gunakan metode encryption itu adalah end-to-end. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan di WA itu ada end-to-end karena memang WhatsApp itu dia gunakan metode encryption juga, yang dimana encryption itu dia end-to-end. Jadi kalau dikatakan end-to-end itu dia itu lebih kerahasiaan, sangat dikatakan bahwa end-to-end itu
hanya penerima dan pengirim saja yang bisa menerima dan membaca pesan yang ada. Jadi tidak ada pihak lain atau pihak penyedia hacker yang bisa membaca, dan dikatakan bahwa metode end-to-end itu setelah melewati beberapa pengujian dan dikatakan bahwa dia layak untuk digunakan dan bahkan digunakan oleh WhatsApp secara menyeluruh. Dan seluruh WhatsApp di semua negara yang menggunakan WhatsApp dan bahkan di Indonesia yang lebih dominan, itu end-to-end itu sangat digunakan. Yang kedua adalah integritas, yang dimana integritas itu memastikan bahwa pesan yang dikirim itu tidak dirubah dan dimanipulasi oleh pada saat proses pengiriman. Jadi kalau misalnya kita lihat integritas itu, kita memastikan bahwa bagaimana caranya pesan yang kita kirim itu tidak ada berubah sama sekali sampai di penerima. Jadi kita uji dengan integritasnya. Kalau yang ketiga itu adalah authentication, atau dikatakan bahwa memastikan bahwa pengirim pesan atau pihak yang sah dan tidak ada pihak lain yang mengklaim sebagai pengirim. Jadi dipastikan bahwa authentication itu ketika misalnya si pengirim dan penerima itu melakukan pengiriman pesan, dites bahwa authentication-nya itu benar atau tidak, dalam konsep bahwa benar-benarkah si pengirim yang tertulis di dalam. Seperti itu. Jadi kita memastikan bahwa pengirim pesan itu adalah pihak yang sah dan tidak ada pihak lain yang mengklaim sebagai pengirimnya, seperti itu. Jadi contohnya kayak misalnya kita mengirim transfer bank itu tertulis bahwa benar-benar si A yang mengirim. Dan ketika misalnya kita mentransfer uang, benar-benar bahwa si B yang akan saya kirimkan uang. Seperti itu. Jadi sebelum kita menuliskan nominal, kita menuliskan dulu bahwa siapa yang akan, apakah benar-benar nomor rekening ini dia yang punya. Seperti itu. Kalau misalnya dia benar-benar yang punya, baru kita bisa lanjut. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu juga syarat untuk proses pengujian dari kriptografi, atau tujuan dari proses kriptografi. Dan yang terakhir itu adalah non-referential, itu artinya bahwa kita bisa menjamin bahwa pengirim tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah mengirim pesan tersebut. Dan ini sangat penting, yang dimana kita memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat mengingkari bahwa tindakan yang telah dilakukan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi perbankan, misalnya kita lagi-lagi ke arah perbankan karena memang itu yang lebih banyak menggunakan encryption. Ketika kita melihat histori atau kita melihat mutasi-mutasi yang ada, itu jelas di situ tertulis bahwa dia dari mana, tanggal berapa, dan dia bisa di non-referential, maksudnya bahwa tidak ada penyangkalan bahwa bukan dia yang mengirim, padahal dalam akunnya bahwa dia yang mengirim. Seperti itu. Jadi 4 dari tujuan kriptografi ini, ketika misalnya 4 ini telah dipenuhi, maka dikatakan bahwa kriptografinya itu berjalan dengan baik. Oke. Kita lihat dari kita ambil contoh singkat ya, karena nanti kita akan bahas juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Proses encryption dan decryption itu adalah hal yang sangat wajib dilakukan oleh kriptografi. Mengubah data pasti harus. Kita lihat dari contoh yang ada. Proses encryption itu pertama adalah plain text, setelah itu dia akan mengarah ke encryption, dan ketiga itu dia akan mengarah ke ciphertext, dan terakhir adalah dia menggunakan dekripsi. Contoh ya, file aslinya itu adalah hello, dan dia menggunakan encryption dengan K3. Maka ciphertextnya itu adalah KHOOR, dan dekripsinya itu adalah K-nya sama dengan 3 sesuai dengan K yang ada di sini, maka kembali menjadi plain text yaitu hello. Kunci penting di dalam enkripsi dan dekripsi itu adalah K-nya. Ketika misalnya dia menggunakan key enkripsi yang sama, maka kita bisa mengubah dekripsinya itu sesuai dengan yang digunakan oleh enkripsi. Kalau K-nya 3, berarti kita lihat bahwa plain text-nya itu adalah hello, yang dimana HELLO. Kita melihat K-nya adalah 3. Maka ketika misalnya K-nya adalah 3, maka perhatikan bahwa HIJK 3. Jadi dia akan melangkah menjadi 3K. Jadi H itu sama dengan K.
Terus dia akan melangkah 3 key, yaitu E, F, G, H. Jadi sama dengan H. L itu adalah O, yang dimana L, M, N, O. Kalau misalnya K-nya sama dengan 3, maka dia akan melangkah sebanyak 3 kali ke depan. O itu adalah R, yang dimana O, P, Q, R. Jadi, proses plain text-nya itu adalah hello, encryption-nya itu K-nya sama dengan 3, maka proses encryption-nya itu berjalan, dia akan bergeser sebanyak 3 kali dengan sesuai dengan key yang ada, maka menghasilkan sebuah ciphertext namanya KHOR. Dan di dalam jaringan itu berjalan KHOR. Setelah dia masuk ke dalam penerima, maka dia akan melakukan dekripsi kembali. Dekripsinya itu menggunakan key yang sama dengan encryption, yaitu key sama dengan 3, maka dia akan terima dengan menggunakan kata plain text, yaitu hello. Seperti itu. Oke? Secara garis besar atau secara umum, encryption dan dekripsi itu seperti itu. Kalau misalnya ada yang lain, maka itu adalah di mana pengembangan yang digunakan oleh encryption dan dekripsi. Deskripsi yang seperti ini sangat mudah, maka dikembangkanlah beberapa metode-metode yang lain untuk digunakan sebagai kriptografi. Kalau yang seperti ini kan gampang ya, dapat dibaca aja sama orang hacker. Jadi kalau kita lihat di sini, mana nih PPT ku? Kalau kita lihat di sini bahwa rumusnya itu adalah C sama dengan P tambah K mod 26, ini bisa juga digunakan. Maka di mana P posisinya plain text-nya, K kuncinya sama dengan 3, C sama dengan posisi huruf ciphertext. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa gunakan juga rumusnya. Nah, itu adalah dasar. Yang tadi itu dasar sekali. Proses kriptografi yang sangat dasar. Nah, kalau misalnya kita mengarah kepada jenis-jenis dari kriptografi itu ada 3, yang dimana kriptografi dari simetris, asimetris, dan juga fungsi hash. Simetris itu nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan ketiga, karena harusnya itu dibahas dengan clear karena lumayan panjang. Jadi di sini cuma perkenalan saja bahwa jenis kriptografi itu ada 3. Ada simetris, asimetris, dan juga hash. Simetris case kriptografi itu adalah kunci yang sama digunakan enkripsi dan dekripsi. Jadi kalau yang tadi kan kuncinya ada 3, terus dekripsinya juga 3. Jadi enkripsi dan dekripsinya sama dengan 3. Maka itu kategorinya adalah simetris. Kriptografi simetris. Contohnya adalah metode AES, DES, 3DES, Blowfish, RC4, dan sebagainya. Masih ada beberapa lagi. Ini adalah contoh dari metode-metode yang kita bisa gunakan untuk simetris kriptografi. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya adalah cepat dan efisien. Tapi kalau dibilang dari sisi minusnya adalah masalah distribusi kunci. Dalam konsep bahwa karena kuncinya yang sangat gampang, maka distribusinya juga sangat mudah untuk digunakan. Dan lagi-lagi bahwa ketika misalnya sangat mudah untuk digunakan, lagi-lagi bahwa kita akan kembali bahwa akan semakin lebih lebih rentan untuk dilakukan serangan dengan menggunakan cyber yang lain. Yang kedua adalah simetris, asimetris. Asimetris itu adalah public key cryptography yang dimana dia menggunakan 2 key, ada namanya public key dan juga private key. Private key itu maksudnya adalah misalnya ya, saya punya pesan dan si penerima juga punya pesan. Saya akan mengirimkan pesan ke penerima. Saya mempunyai key privat dan si penerimaku juga punya private key. Ketika saya kirimkan dia pesan menggunakan public key atau kunci yang public, maka dia bisa membuka pesan yang saya berikan itu dengan menggunakan private key-nya. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya dia penerimanya ada 3, maka 3-tiganya punya private key-nya masing-masing sama. Seperti itu. Jadi kalau asimetris dia akan sedikit lebih aman yang karena dikatakan bahwa dia punya public dan private key. Jadi kalau misalnya saya selaku penerima, maka saya punya key yang berbeda dengan si pengirimku. Seperti itu. Dan metode yang masuk ke dalam asimetris itu masuknya adalah RSA, ada
ECC, dan beberapa lagi. Di sini dikatakan bahwa adapun kelebihannya adalah aman dan karena aman, pasti prosesnya akan lebih lambat. Lebih lambat kenapa? Karena key yang digunakan antara pengirim dan penerima itu berbeda. Jadi ketika misalnya dia menggunakan key yang berbeda, berarti pada saat dia menemukan key yang berbeda itu, dia akan belajar kembali bahwa key-nya seperti apa. Berbeda dengan yang di awal, kalau misalnya dia key-nya sama, berarti dia belajar tadi di awal itu 1 kali saja, setelah di penerima dia tidak perlu belajar lagi, dia cukup dengan menggunakan yang tadi, proses yang di awal, karena sama-sama di key-nya. Tapi kalau misalnya key-nya berbeda, maka si penerima dan pengirim itu sama, dia prosesnya pasti akan berbeda dan punya key yang berbeda juga, dan pasti akan lebih lama. Fungsi hash ini menghasilkan nilai tetap, yang dimana dari data sembarang satu arah, yang dimana contohnya itu adalah SA1, nanti kita akan belajar tentang ini juga, yaitu bentuknya codingan juga. Dan terakhir itu ada beberapa mahasiswa saya, dia ambilnya adalah fungsi hash. Dia bahas tentang hash 3 sama dengan hash ESHA256. Dan dikatakan cepat, tidak bisa dibalik, belum dienkripsi. Aplikasi kriptografi modern itu ada HTTPS, ada blockchain, ada VPN, ada digital signature, ada password hashing, ada end-to-end encryption. Seperti yang saya bahas, ini adalah aplikasi atau metode-metode modern dari kriptografi. Kalau misalnya kita lihat kembali, HTTPS itu biasanya kalian bisa temukan dia di web e-commerce. Biasanya kayak Tokopedia, Shopee, Amazon, itu biasanya URL-nya itu pasti pakai HTTPS, /2 pasti bukan HTTP, pasti pakai HTTPS. Yang dimana HTTPS itu adalah protokol yang digunakan untuk memastikan keamanan website dan transaksi online. Jadi HTTPS itu arahnya pasti akan lebih keamanan. Bentar ya. Mengapa masih ramai? Asal pore mama. Oke, maaf ya, ada iklan sebentar. Oke, HTTPS itu adalah salah satu juga situs untuk kriptografi juga, yang dimana lebih ke keamanan website transaksi online. Untuk blockchain itu biasanya kalau kalian lihat itu adalah di Bitcoin. Kalau misalnya kalian kalau ada yang belajar tentang Bitcoin itu ada transaksi di dalamnya. Jadi Bitcoin itu adalah teknologi mendasari seperti apa ya? Kalau misalnya kita belajar tentang Bitcoin itu ada transaksi juga di dalamnya menggunakan kriptografi untuk memastikan integrasi atau keamanan data. Integrasinya itu mengarah kepada Bitcoin-nya itu atau transaksinya itu benar-benarkah mengarah kepada penerima. Jadi Bitcoin itu biasanya menggunakan metode blockchain. Ada Virtual Private Network atau VPN. VPN itu dia mengarah kepada keamanan data yang dikirim melalui jaringan internet hingga penjaga privasi pengguna saat browsing di internet. Jadi kalau misalnya kita browsing di internet, kita menggunakan VPN, akun kita itu biasanya dijaga. Kalau misalnya kalian menggunakan WiFi publik, misalnya WiFi dari kafe, misalnya, maka biasanya kalau kita menggunakan VPN, akun-akun kita itu akan lebih terjaga dibanding dari kita tidak menggunakan VPN. Ada juga di digital signature atau tanda tangan digital. Kalau misalnya kita menggunakan tanda tangan digital itu lebih mengarah ke verifikasi identifikasi pengirim dan siapa yang melakukan tanda tangan.
Jadi, digital signature itu kalau tidak salah sudah diimplementasikan di beberapa perguruan tinggi seperti Unhas. Unhas itu sudah gunakan sudah menggunakan, digital signature atau tanda tangan digital untuk misalnya untuk ijazahnya, yang barcode-barcode itu biasanya dia menggunakan, tanda tangan signature, tanda tangan digital. Dan tanda tangan digital itu dia menggunakan kriptografi juga. Bukan, dikatakan bahwa hanya muncul sebagai, QR, jadi dia itu ada, kriptografi di dalamnya. Password hashing itu lebih kepada penyimpanan password secara aman dengan menggunakan, string yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Jadi platform seperti Facebook, Instagram biasanya menggunakan password hashing. Jadi kalau kita menggunakan password, Facebook dan juga, Instagram biasanya menggunakan metode hashing untuk menyembunyikan password kita. Kalaupun misalnya ada hacker yang dapat, password kita, biasanya dia itu akan mengarah kepada, password-nya itu bukan password aslinya, password yang telah dienkripsi dan dekripsi. Dan terakhir itu adalah end to end. Jadi end to end encryption atau E2EE itu biasanya adalah metode enkripsi yang memastikan hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan yang dikirim, bahkan penyedia layanan komunikasi tidak dapat mengakses pesan tersebut. Jadi kalau misalnya kita membaca WA, misalnya yang punya WA atau yang mendevelop WA saja itu dia tidak bisa membaca pesan kita. Seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan end to end itu hanya pengirim dan penerima tok saja yang bisa membaca. Jadi kalau misalnya orang-orang yang develop WA atau misalnya orang Indonesia yang selaku pemegang, develop WA-nya di Indonesia, maka dia tidak bisa mengetahui pesannya. Kalaupun misalnya dia tahu bahwa ada pesan yang datang, tapi yang dia baca itu bukan pesannya yang telah dienkripsi dan didekripsi. Seperti itu. Kita masuk ke dalam sejarah kriptografi. Sebelum saya masuk ke dalam sejarah kriptografi, ada yang mau ditanyakan untuk pada bagian pengenalan dari kriptografi? Silakan. Saya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin menanyakan mengenai apa tadi? Mengenai apa? Kriptografi ya, Bu. Ya kita tahu itu kriptografi itu digunakan untuk mengamankan komunikasi kan, Bu, yang antara pengirim dan penerima. Tetapi bagaimana caranya WhatsApp ini benar-benar menerapkan sistem end-to-end encryption. Padahal WhatsApp itu sudah ini, Bu. Padahal WhatsApp sendiri yang mengembangkan dan mengelola sistem kriptografinya sendiri, Bu. Kan logikanya WhatsApp sendiri kan yang bikin. Terus bagaimana kita sebagai pengguna meyakinkan bahwa WhatsApp ini benar-benar mengamankan datanya, Bu. Oke. Itu. Lagi-lagi ya, kembali, kalau misalnya kita lihat bahwa dari sisi, aplikasi itu digunakan, banyak orang yang gunakan, pasti dia akan berpikir bahwa aplikasi yang kita gunakan itu pasti harus aman. Tidak mungkin kita mau gunakan WhatsApp atau menggunakan aplikasi sebelum WhatsApp itu muncul, beberapa platform-platform seperti Line dan sebagainya itu, muncul, dengan berbagai fiturnya, dengan berbagai dan sebagainya itu, awal cikal bakalnya bahwa kita menggunakan banyak yang menggunakan user yang menggunakan aplikasi tersebut, pertama dia pasti akan berpikir bahwa aman atau tidaknya. Maka ketika misalnya kita lihat dari sisi keamanan, dikatakan bahwa sebenarnya end to end dari WhatsApp itu sebenarnya dari awal itu bukan end to end. Mungkin dari awal yang mungkin pada saat tahun berapa itu dia bukan end to end, karena end to end itu dia dikembangkan itu beberapa, apa ya, mungkin 5, 6, 10 tahunan mungkin iya ya. Tapi maksudnya baru muncul end to end itu pasti beberapa tahun terakhir ini ya. Karena waktu dulu itu tidak ada tertulis di situ encryption ini digunakan end to end. Ya, Bu. Nah, Baru. dikatakan bahwa ketika misalnya keamanan itu dijaga dan sebagainya dari, untuk dari sisi keamanan dari develop dari WA itu, saya belum tahu ya, karena kan saya tidak mendevelop WA ya. Namun dari sisi, pelajaran dari end to end itu ketika misalnya sistem menggunakan end to end, maka dia akan melakukan encryption itu di awal. Sehingga ketika dia masuk ke dalam sistem, itu tidak file aslinya yang ada, yang masuk. Tapi ada datanya.
Setelah itu nanti prosesnya sampai di penerima baru dirubah kembali ke file aslinya. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita belajar tentang end to end itu dikatakan bahwa dari sisi pengertian dan juga dari sisi berbagai, referensi yang ada mengatakan bahwa end to end itu adalah lebih, integrasinya itu adalah si penerima dan si pengirim saja yang mengetahui dan penyalurnya pun itu tidak, mungkin dia tahu bahwa ada pesan, tapi tidak tahu tidak mengetahui isinya itu seperti apa. Seperti itu. Untuk bagaimana caranya WA untuk mengamankan data kita, itu, I don't know bagaimana mereka mengamankan data kita. Tapi sejauh ini, WA itu masih dikategorikan bahwa sangat aman untuk digunakan. Karena kalau misalnya kita lihat dari si kebocoran data dan sebagainya itu, masih minim data atau kasus yang mengarah kepada, WA itu kebocoran data, seperti itu. Paling kalau misalnya kebocoran data paling ke server-server yang, tidak begitu besar, maksudnya dalam konsep bahwa dia tidak begitu menjaga keamanan datanya ya. Dan, kalau misalnya dari sisi, keamanan yang digunakan oleh si WA sih untuk sejauh ini masih aman ya. Selaku Oh, Bu, pengguna ya, develop. tapi kan Bu, WA-nya sendiri yang bikin ini, yang rencang sendiri kriptografinya, dia sendiri yang buat logikanya, algoritmanya. Jadi bagaimana, Bu? Apakah memang benar-benar dia itu tidak membaca, Bu? Dia tidak bisa membaca pesan yang dikirim oleh Mmm, penerima. oke. Kalau misalnya dari sisi, apa ya, untuk dari sisi proses yang ada, kalau kita lihat dari sisi end to end sendiri, tapi nanti kita akan melihatlah nanti ketika kita bahas tentang metode end to end nanti bagaimana prosesnya, dari mana step by step yang ada, mungkin kita akan lihat secara detail di sana. Untuk sejauh ini dari sisi, materi yang ada atau pernah yang diimplementasikan itu, dia itu kita hanya mengirimkan ciphertext, nanti end to end yang akan melakukan prosesnya dan kita hanya menerima ciphertext dan, dari end to end itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalnya dataset itu mungkin saja ya si pengirim itu dia akan mengirim, setelah itu dirubah, setelah itu masuk ke dalam server datanya, bank datanya. Di dalam bank data itu dia bentuknya bukan data asli. Jadi orang WA yang memegang bank data itu tidak mengetahui apa yang ada pesan di dalam. Begitu. Mungkin si develop chipper-nya atau si develop keamanannya mungkin bisa saja tahu, tapi si pengelola bank data itu tidak mengetahui. Karena yang ada di dalam database itu bukan file aslinya atau bukan pesan aslinya. Mengerti maksudnya? Iya, Bu, ngerti, Bu. Jadi kalau misalnya yang mendevelop sistem maksudnya dalam konsep bahwa yang memegang bank data itu kemungkinan dia tidak akan mengetahui isi dari datanya apa. Karena di dalam database itu tidak file aslinya yang terkirim atau tersimpan. Yang tersimpan itu adalah ciphertext-nya. Nanti dari bank data ketika misalnya dia mau masuk ke dalam si penerima, maka dalam konsep bahwa dia sudah mau dibaca oleh si penerima, dari bank data itu didekripsi kembali untuk bisa dibaca oleh si penerima. Seperti itu. Nanti kita akan bahas Oh, iya. di metode-metode kriptografi yang selanjutnya. Jadi ada beberapa metode nanti yang akan kita bahas tentang kriptografi, tapi mungkin akan lebih implementasinya nanti setelah UTS. Karena setelah UTS itu praktek kalau saya ya, tapi enggak tahu lah nanti kalau Ibu Darni. Kalau misalnya setelah saya itu biasanya kalau saya setelah UTS itu ujung-ujungnya ngoding terus karena memang akan arahnya ke ngoding untuk di kriptografi. Tidak ngoding RPL banget tapi lebih ke internet banyak settingannya. Kemarin saya UTS kemarin kriptografi itu kemarin saya metode kriptografi yang dia bikin. Ada yang bikin chat, banyak dah mereka bikin. Jadi mungkin nanti ketika misalnya saya memberikan penjelasan dan juga sedikit kasus-kasus yang ada, mungkin di situ akan lebih mengerti ya, Muhammad siapa ini? Muhammad Naim. Nanti kita akan lebih sedikit bahwa contoh kasusnya mungkin ketika kita sudah lihat contoh kasus, mungkin kita lebih mengerti ya bagaimana sih end to end itu berjalan, ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kita masuk ke sejarah.
Sejarah dari kriptografi itu ternyata kriptografi itu sudah muncul di sebelum Masehi, 4000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Jadi dikatakan bahwa di awal dari kriptografi itu dikatakan ada disebut dari hieroglif non standar Mesir, yang dimana tulisan Mesir menggunakan simbol hieroglif yang dimana tidak biasa untuk menyembunyikan pesan di prasasti, dianggap sebagai kriptografi pertama yang diketahui. Jadi walaupun kita dulu-dulu ya katanya ditulis di prasasti sebuah pesan dan kita tuliskan di bawah key-nya atau apapun lah itu bentuknya hieroglifnya, maka itu sudah dikategorikan bahwa kita sudah mengimplementasikan kriptografi. Jadi dulu-dulu kriptografi itu tidak pakai komputer, tidak pakai jaringan. Jadi mereka itu menggunakan batu untuk dituliskan di prasasti. Ternyata hal yang seperti itu dikatakan bahwa mereka sudah mengimplementasikan kriptografinya. Seperti itu. Nah, di tahun 700 sebelum Masehi itu dikatakan bahwa ada di sini Skytel, yang dimana di zaman Yunani alat militer Sparta berupa tongkat silinder pita kulit dililitkan dan pesan ditulis setelah dilepas huruf tapak acak hanya bisa dibaca dengan tongkat berdiameter sama. Jadi mereka menggunakan key-nya itu adalah tongkatnya. Ada dikatakan ada yang dinamakan Caesar Chipper. Jadi Caesar Chipper ini sebenarnya masih banyak diimplementasikan sekarang, namun digunakan tapi selaku pembanding bahwa bagaimana sih enkripsi sekarang sama yang dulu. Yang dulu pakai yang dulu menggunakan Caesar Chipper, sekarang pakai ESE atau misalnya menggunakan end to end. Kita bisa bandingkan bagaimana perbedaannya. Jadi bukan dijadikan sebagai pengguna, digunakan langsung, tapi biasanya orang menggunakan sebagai pembanding bagaimana yang terbaik. Di sini dikatakan bahwa tulisan dari Caesar Chipper itu menggeser huruf alfabet 3 posisi untuk mengirim pesan militer rahasia. Ini adalah contoh substation chipper tertua yang terdokumentasi. Jadi dulu-dulu orang pakai militer itu dia pakai huruf geser seperti tadi. Nah, ini contoh dari Skytel dan Caesar Chipper. Jadi ada sebuah pesan namanya send more troops, misalnya dengan menggunakan metode Skytel yang dimana dililitkan pada tongkat 4 kolom. Jadi misalnya di sini SMTP. Jadi ini adalah ciphertextnya. SMTP, SMTP, EORS, RORS, NRO0, DE0O0. Seperti itu. Jadi DE0P. Oh, yang ini diambil. Oke. Jadi dia itu turun ke bawah. Di sini. Dan untuk dari yang ditanda tanya di sini itu biasanya dia akan mengarah kepada barisan pertamanya. Di sini yang di sini. Untuk yang ini sama dengan yang di atas. Seperti itu. Kalau misalnya dia di ujung, biasanya diambil ujung sama ujung. Kalau misalnya ini, dia samakan dengan yang di bawah. Ini adalah Skytel metodenya. Jadi dia itu 4 kolom. Kalau Caesar Chipper, itu dia menggunakan kuncinya adalah 3. Jadi A menjadi D, seperti tadi yang di awal, A, B, C, D. T itu 3 langkah ke depan itu adalah W. T itu ketiga langkah ke depan itu W. Jadi kalau misalnya ada attack at down, itu adalah hasil Chipper text-nya itu adalah DWW DFN, DW GDZQ. Seperti itu. Jadi untuk Caesar Chipper itu kalau dia spasi, kita berikan dia spasi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini dia itu sesuai dengan tongkatnya. Kalau misalnya dia tongkatnya itu 4 kolom berarti 44. Kalau misalnya 5 tongkatnya berarti 55. Seperti itu. Era pertengahan yang dimana dari 800 sampai 1800 Masehi ada beberapa metode analisis frekuensi,
Pleiadic Chipper, ada Wegener Chipper. Ini arahnya juga menggunakan kriptografi, dan yang paling modern ini adalah ini era perang. Era perang itu menggunakan Enigma, dikembangkan Jerman untuk komunikasi militer. Dan ini adalah modern yang saat ini berjalan dan masih dikembangkan. Untuk 1976 sampai pada 2020-an sekarang post quantum. Jadi kalau misalnya kalian masih belajar, kalau kalian biasa dengar dengan post quantum kriptografi, itu akan arahnya ke memang tahun 2020-an. Untuk Bitcoin ternyata dia munculnya pada tahun 2008 sampai sekarang. RSA masih digunakan, DES masih sangat digunakan, dan tapi bukan yang standar yang sudah dikembangkan. Jadi DES, RAS itu masih dikembangkan, masih digunakan, AEST juga masih dikembangkan dan masih digunakan sampai sekarang dan masih digunakan juga. Ini adalah rangkuman timeline dari kriptografi dari 1900 sebelum Masehi sampai pada digital 1977 sampai pada saat ini. Ini ke arah sananya itu ke RSA dan sebagainya. Oke, hari ini kita belajar tentang kontak kuliah, pengantar kriptografi, sejarah kriptografi juga. Jadi hingga pada post quantum kriptografi, hari ini kita hanya sekedar mengingat dan memberikan pengantar bahwa kriptografi itu isinya apa saja sih. Kriptografi kita belajar tentang apa saja sih. Setidaknya ketika kalian sudah tahu bahwa oh ternyata kriptografi itu seperti ini. Oh dia sejarahnya seperti ini dan sebagainya. Kalian sudah mengetahui itu sejarahnya dan seperti apa mata kuliah kriptografi, itu sudah cukup untuk output untuk hari ini. Seperti itu. Oke. Sebelum saya masuk ke dalam slide selanjutnya, any question? Any question? Ya. Oke. Kembali lagi ya, ketika misalnya kita belajar digital signature, itu arahnya ke tanda tangan digital. Kembali lagi bahwa ketika dia menggunakan tanda tangan digital itu atau signature atau digital signature itu dia menggunakan metode apa? Apakah dia menggunakan asimetris, simetris, atau hash? Untuk penentuan bahwa dia menggunakan apa tergantung pada developnya, dia mau menggunakan metode apa. Kalau dia mau aman berarti dia menggunakan asimetris, kalau dia mau kurang aman dia menggunakan yang simetris. Seperti itu. Dan lagi-lagi ketika misalnya kita melihat bahwa bagaimana caranya dia tetap aman, lagi-lagi kita kembali ke metode yang kita gunakan untuk melakukan enkripsi. Kalau misalnya yang kita gunakan misalnya cukup baik, asimetris dan cukup metode yang cukup baik misalnya, maka bisa kita gunakan bahwa itu cukup aman. Seperti itu. Dan ketika misalnya ada yang hack dan sebagainya, tanda tangan itu dan lainnya ya, kita kembali lagi bahwa metodenya, kembali lagi ke metode yang dia gunakan. Kalau misalnya dia gunakan metode yang cukup baik dan itulah mengapa kalau misalnya kita belajar tentang enkripsi itu bagaimana caranya kita melihat bahwa 4 dari kategori dari tujuan dari enkripsi itu harus terjamin. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gunakan metode RSA misalnya untuk digital signature misalnya, maka atau misalnya kita menggunakan metode-metode lain lah untuk digital signature itu, maka kita bisa tes dia atau kita bisa uji dulu dari 4 poin tadi, apakah dia di sini mana tadi?
Apakah dia sudah confidence, apakah dia sudah authentic, apakah dia sudah integrity, atau apakah dia sudah non-reputation. Seperti itu. Oke? Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti beberapa aplikasi develop yang menggunakan digital signature, biasanya itu dia menggunakan metode tambahan untuk masuk ke digital signature-nya. Dari sisi hukumnya, kalau misalnya dia ketahuan bahwa dia memalsukan tanda tangan atau apapun itu, pasti akan memiliki konsekuensinya ya, pasti ya. Kalau ditahu bahwa dia kalau dia apa ya, kalau dia ketahuan lah untuk memalsukan tanda tangan, pastilah pastilah ya, ada anunya. Kalau kalau tidak ketahuan itu yang aman-aman saja mungkin ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita melihat dari sisi apa ya, biasanya dari kasus-kasus tanda tangan pemalsuan tanda tangan biasanya itu rata-rata itu yang dilaporkan itu adalah yang ketahuan. Kalau yang tidak ketahuan kan tidak dilaporkan ya. Seperti itu ya? Eee, kalau dari sisi solusi, biasanya akan arahnya kepada ketika misalnya tanda tangan itu tergunakan, mungkin ada notifnya kepada si pengguna. Mungkin itu sebagai solusinya. Jadi kalau misalnya ada yang gunakan tanda tangannya ada validasi dari si tanda tangan si siapa ya, si penggunanya bahwa, "Benar-benarkah kamu mau menandatangani ini? Benar-benarkah tanda tanganmu telah digunakan di sini?" Seperti itu. Jadi kita selaku pengguna atau kita selaku pemilik dari digital signature itu, kita bisa tahu bahwa tanda tangan saya ada di mana saja terlekatnya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya solusi untuk selanjutnya untuk digital signature. Oke, mungkin kalau misalnya nanti ambil, skripsi yang seperti itu, mungkin kita bisa ambil itu loh untuk jadi bahan penelitian bahwa bagaimana caranya ketika saya melakukan tanda tangan itu, saya bisa tahu bahwa tanda tangan digital saya itu ada di mana saja, tuh. Oke oke. Sekarang kita masuk di tugas. Baru pertemuan 1 ada tugasnya, Dik. Oke, tugas itu ada di 1, 2, dan 3, ada 3 macam tugas. Jadi, tugasnya itu pertama silakan implementasikan Thesaurus Cheaper, analisis, Cheaper Text, dan implementasikan Signature Cheaper. Jadi silakan kalian implementasikan, silakan kalian, untuk KK-nya silakan kalian kembalikan ke kalian. Yang penting kalian tuliskan pada bagian laporannya. Jadi laporannya itu ada cover, setelah itu adalah pendahuluan, script kode, output run ini arahnya nanti penjelasan ya, analisis itu arahnya ke analisis itu arahnya ke penjelasan. Penjelasannya mulai dari apa yang kalian apa plain text-nya, apa cheaper text-nya, apa key-nya, private key-nya, dan sebagainya kalau kalian gunakan itu. Jadi silakan kalian tuliskan dalam format pengumpulannya. Jadi setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 5, 6, mungkin sekitar 7 halaman ya tugas kalian. Untuk link pengumpulannya nanti saya akan kirim melalui masing-masing. Ingat ya tugasnya, kalau linknya sudah tertutup, berarti link tersebut tidak akan bisa terbuka dan tidak akan menerima tugas kembali. Untuk deadline tugasnya sama seperti kemarin-kemarin, 1 pekan yang diberikan. Jadi kita ketemu di hari Kamis dan deadline-nya adalah di hari Rabu jam 23:59. Untuk link pengumpulan nanti akan menyusul. Silakan untuk ini kan tidak apa ya, ini
C-Receiver ini tadi yang saya jelaskan tentang 3 langkah. A itu kalau misalnya K-nya ada 3 berarti A, B, C, D, berarti A sama dengan D. Itu C-Receiver. Silakan kalian buat programnya dalam Python-nya, setelah itu atau mau menggunakan menggunakan bahasa pemrograman apapun terserah. Mau pakai Java boleh, mau pakai C++ boleh, mau pakai C boleh, mau pakai Python boleh, mau pakai JavaScript boleh, terserah lah. Jadi kalau misalnya kalian mau bahasa pemrogramannya, terserah kalian mau pakai yang mana. Yang penting nanti dianalisis kalian jelaskan. Di Via silakan. Apa? Tidak, bukan kalian yang memilih, saya yang memilih. Nomor urutnya silakan diperhatikan. Nomor urut yang 1 sampai 10 itu nomor 1. 11 sampai 20 itu nomor 2. 21 sampai seterusnya sampai habis itu nomor 3. Kalau ada yang lebih dari 30 dalam satu kelas, maka nomor 31 itu kembali ke 1 lagi. 31 sampai 40 itu nomor 1 lagi. Dan sendiri-sendiri. Tapi Bu, bisa kita ulang ya Bu? Nomor 1 sampai 10 itu dia nomor 1. Ini ada nomornya kan ya? 1, 2, 3 ya? Iya Bu. Ada nomornya di tugasnya. 1 sampai 10 itu dia nomor urutnya ya. Nomor urut 1 sampai 10 itu nomor 1. 11 sampai 20 itu nomor 2. 21 sampai 30 itu nomor 3. 31 sampai 40 itu nomor 1. Oh iya Bu, baik Bu. Oke, ingat ya, saya itu memeriksa tugas kalian satu persatu. Jadi kalau misalnya saya dapati ada tugas yang sama, tugas yang tidak sesuai dengan instruksi yang saya berikan, maka saya bisa kita kirim absennya Bu? Screenshot absen. Oh oke. Nanti oke, saya share ya. Ini question. Ingat ya, saya kalau menilai itu kalau kalian tidak kerjakan sesuai instruksi saya, atau misalnya kalian kerjakan tidak sesuai lah, atau tugasnya asal-asalan, atau sama dengan mahasiswa lain, maka saya tidak segan untuk tidak menilai, tidak memberikan nilai. Syafika, kenapa? Oke, saya akan share absennya. Oke. Oke, tidak ada Mi? Oke, untuk Ketinya masing-masing silakan kirim absennya di grup sekarang. Sudah Ibu, sudah ada di grup Ibu. Yang materi Ibu bisa kita kirim Ibu. Materi akan saya share. Untuk Ketinya silakan dikirim di grup. Baik Bu. Oke. Sudah azan ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk telah menyempatkan hadir untuk hari ini. Saya kira cukup. Silakan dikerjakan tugasnya. Mohon Ketinya diingatkan sama saya 2 hari sebelum selesai pengumpulan tugasnya, diingatkan sama saya untuk pengumpulan tugasnya kalau saya belum mengirimkan. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.